Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Nah, saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan tentang bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Ya. Nah, berikut adalah anggota dari kelompok 3 dengan saya sendiri, Anditya Budiono, dan selanjutnya ada Mas Sri Wijayanto dan juga ada Mas Hasanuddin. Nah, dan materi kami terdiri dari yang pertama, Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Yang kedua, memahami konsep Islam tentang iptek, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Yang ketiga, diperlukannya perspektif Islam dalam implementasi iptek, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Yang keempat, menggali sumber historis, sosiologis, dan filosofis tentang konsep Islam mengenai iptek, politik sosial, budaya, dan pendidikan. Yang kelima, membangun argumen tentang kompatibel Islam dan tantangan modernisasi. Dan yang keenam, esensi dan urgensi kontekstualisasi pemahaman Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Masyarakat harus memilih mana yang dianggap manfaat dan mana yang dianggap mudarat. Jadi, tetap saja ada yang manfaat dan ada juga yang mudarat. Contohnya dari budaya barat yang kita lihat sekarang. Oleh karena itu, maka umat Islam harus cerdas mengambil sikap di tengah modernisasi yang tidak bisa dilawan. Masyarakat Islam harus menjadi modern, tetapi harus tetap berada di dalam koridor ajaran Islam yang selalu mengagungkan terhadap penetapan norma-norma yang selalu berguna bagi umat manusia. Memahami konsep Islam tentang iptek, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Jika suatu bangsa menguasai iptek, maka bangsa tersebut dikategorikan sebagai bangsa yang maju. Sebaliknya, jika suatu bangsa ini tertinggal dalam penguasaan iptek, maka bangsa itu dipandang sebagai bangsa yang belum maju atau bangsa yang tertinggal, atau bisa disebut dengan juga bangsa yang berkembang. Yang pertama, bidang seni. Seni merupakan ekspresi kesucian hati. Seni itu indah, dan keindahan itu adalah sifat Tuhan. Lalu, dalam dunia modern, seni dapat menjadi pisau bermata dua. Bila di satu sisi dapat menjadi pencerah jiwa manusia dalam kehidupan, dan di satu sisi lagi dapat mengancam nilai-nilai hakiki kemanusiaan. Memahami konsep Islam tentang iptek, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Yang kedua, bidang ekonomi. Menurut A.M. Saifuddin tahun 1997 ada 6 pokok perekonomian, yaitu yang pertama, barang dan jasa yang diproduksi. Yang kedua, sistem produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut. Yang ketiga, sistem distribusi yang berlaku di antara para pelaku ekonomi. Yang keempat, efisiensi dalam menggunakan faktor-faktor produksi. Yang kelima, antisipasi terhadap fluktuasi pasar mulai dari inflasi, resesi, depresi, dan lain-lain. Yang terakhir, ikhtiar manajemen produksi dan distribusi agar efisien. Ekonomi konvensional berprinsip berkorban sekecil-kecilnya dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam Islam, ekonomi ialah berkorban secara
tidak kikir dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. Kekuatan ekonomi sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan wibawa suatu bangsa. Nah, sebagai contoh konsep Islam di bidang seni dan ekonomi, terdapat yang pertama itu dari aksara ya, ada kaligrafi, dan yang kedua dari seni musik itu ada marawis, yang ketiga dari seni tari itu ada tari zapin yang terkenal di Indonesia, dan yang terakhir itu dari bidang ekonomi ada bank syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wijayanto dari kelompok 3. Baik, melanjutkan peranan Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Tadi sudah dijelaskan dari Mas Andit, menyinggung tentang seni dan juga ekonomi. Nah, ini saya lanjutkan mengenai bidang politik. Politik dalam Islam disebut siasah atau fikih dalam berpolitik. Fikih politik secara global membahas masalah-masalah siasah dusturiyah, kemudian siasah dauliyah, dan siasah maliyah. Nah, siasah dusturiyah atau hukum tata negara, materi-materi yang dikaji tentang cara dan metode suksesi kepemimpinan, kriteria seorang pemimpin, hukum mewujudkan kepemimpinan politik, pembagian kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, institusi pertahanan keamanan, institusi penegakan hukum di antara kepolisian dan lain-lain. Nah, ini merupakan hukum ataupun bagaimana seorang pemimpin atau penguasa mengelola suatu negara. Nah, kemudian siasah dauliyah. Di sini merupakan hukum politik yang mengatur hubungan internasional di antara hubungan antar negara, kemudian hubungan sesama negara Islam, hubungan negara Islam dengan negara non-Islam, hubungan bilateral dan multilateral, hukum perang dan damai, gencatan senjata, hukum kejahatan perang, dan lain-lain. Nah, di sini merupakan hukum yang mengatur hubungan antar negara dalam skop internasional. Nah, kemudian siasah maliyah. Siasah maliyah merupakan hukum politik yang mengatur keuangan negara. Nah, konten yang dibahas adalah sumber-sumber keuangan negara, distribusi keuangan negara, perencanaan anggaran negara, dan penggunaannya, pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara, dan filantropi Islam. Nah, ini merupakan hukum bagaimana mengelola keuangan negara. Nah, kemudian yang keempat adalah bidang pendidikan. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah merealisasikan ubudiyah kepada Allah baik secara individu maupun masyarakat dan mengimplementasikan khilafah dalam kehidupan untuk kemajuan umat manusia. Nah, menurut An-Nahlawi, Islam mengemukakan 3 metode dalam pendidikan, yaitu pedagogis psikologis, saling menasehati antar individu dan masyarakat, dan menggunakan jalur kekuasaan. Nah, tujuan pendidikan dapat dikatakan berhasil bila mana proses pendidikan dilakukan dengan cara yang benar secara Qurani dan menyentuh 3 hal utama dalam diri manusia, yaitu akal, hati, dan jasmani. Nah, di sini sedikit saya berikan contoh perspektif Islam dalam implementasi di bidang pendidikan. Nah, mungkin teman-teman semua udah nggak asing kan ya dengan yang namanya pondok pesantren. Nah, dahulu pesantren ini dikenal sebagai lembaga pendidikan
yang hanya mengajarkan keilmuan seputar agama saja ya, seperti ilmu statistika, mencakup balaghah, bayan, dan lain-lain. Juga menyampaikan ilmu terkait nahwu, shorof, hingga keilmuan fikih, tasawuf, tafsir, hadis, dan lain-lain. Nah, dengan demikian menjadi maklum ketika dari pondok pesantren ya, santriwan maupun santriwati lulusan pondok pesantren yang akhirnya banyak menjadi ulama, pendai, ustadz, dan seterusnya, karena mereka banyak dibekali keilmuan terkait tentang agama ketika masa pendidikan di pesantren. Nah, dengan terus berkembangnya keadaan dan meningkatnya kemajuan teknologi, modernisasi, keadaan terus meningkat. Nah, lambat laun banyak pesantren-pesantren yang melakukan modernisasi dengan memasukkan pendidikan formal di dalamnya, baik itu pendidikan SD, SMP, SMA, MA, dan lain-lain. Semuanya diadopsi untuk memberikan keilmuan lebih pada santrinya dan juga menjawab harapan masyarakat yang menginginkan putra-putrinya untuk nyantri, namun di sisi lain juga mendapatkan pendidikan formal, sehingga dengan demikian mereka juga bisa berdaya saing dalam skala global di lintas dunia. Nah, maksudnya di sini kan dengan semakin berkembangnya modernisasi, jadi para orang tua pastinya menginginkan anak-anaknya dapat bersaing ya, baik dari skala nasional maupun skala internasional. Nah, di samping itu mereka juga menginginkan anak-anaknya itu dibekali dengan pondasi agama supaya mereka lebih kuat dari segi mental maupun akhlak dan lainnya. Nah, dalam kacamata Islam, sumber ilmu itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ayat Quraniyah dan yang kedua ayat Kauniyah. Nah, dalam bidang ekonomi juga terdapat riba yang harus diperhatikan oleh masyarakat Islam. Seorang pakar ekonomi Islam yaitu Syafi'i Antonio menjelaskan jenis-jenis riba, yang diantaranya riba qard, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang atau muqtarid. Kemudian ada riba jahiliyah, utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan, atau ini semacam penalti ya, karena melebihi tempo yang sudah ditentukan. Nah, kemudian ada riba fard, pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, dan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Kemudian riba nasi'ah, penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan barang ribawi lainnya. Kemudian riba nasi'ah. Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan satu waktu dan yang diserahkan waktu yang berbeda. Nah, dalam politik, NKRI menjamin penduduknya untuk memeluk agama dan melaksanakan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk meraih suatu kekuasaan itu harus diraih dengan berbagai cara, tetapi tidak boleh menghalalkan segala cara yang diharamkan. Kehidupan demokrasi akan terasa menjadi berkah dan mendatangkan kemaslahatan bagi segenap rakyat jika dibingkai dengan nilai-nilai keilahian. Demokrasi akan menjadi bencana manakala para pelakunya menjauhkan diri dari nilai-nilai ilahi. Nah, ini contoh konkret ya
Indonesia merupakan negara demokrasi. Setiap kali mendekati pemilu atau memasuki masa-masa pemilu ya, mungkin di daerah-daerah kita banyak para calon-calon pemimpin yang melakukan praktek-praktek suap. Nah, itu diharamkan dalam Islam. Nah, nilai-nilai ilahiyah yang terkandung dalam fikih siasah antara lain amanah, yaitu kekuasaan adalah amanah atau titipan, maksudnya titipan Allah. Amanah tidak bersifat permanen, jadi yang dimaksud amanah di situ adalah kekuasaan itu hanya sementara. Nah, sewaktu-waktu pemilik yang sebenarnya dapat memanggil, kemudian mempertanggungjawabkannya. Kemudian adalah kekuasaan harus didasarkan atas prinsip keadilan. Jadi sebagai seorang penguasa harus dapat mewujudkan keadilan, kesejahteraan bagi umatnya. Nah, kekuasaan harus dilandaskan dalam keadilan untuk menegakkan keadilan agar tujuan utama kekuasaan tercapai, yaitu kesejahteraan umat. Kemudian al-hurriyah. Al-hurriyah artinya kemerdekaan dan kebebasan. Kekuasaan harus dibangun atas dasar kemerdekaan dan kebebasan rakyat, yakni kemerdekaan dalam berserikat, berpolitik, dan dalam menyalurkan aspirasinya. Ya, ini sangat sesuai dengan negara demokrasi ya, karena negara demokrasi dijamin rakyatnya untuk mengumumkan pendapat. Ya, meskipun akhir-akhir ini agak rame ya isu-isu RKUHP yang sedang diajukan untuk semakin mempersempit kebebasan kita dalam mengumumkan pendapat. Nah, kemudian di sini ada al-musawah. Al-musawah secara etimologis artinya kesetaraan, kesamaan. Siasah harus dibangun atas fondasi kesamaan dan kesetaraan. Nah, maksudnya di sini semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara dan juga berkedudukan sama di hadapan hukum. Ya, walaupun pada aktualnya memang kita berkedudukan sama di hadapan hukum, namun setiap warga negara masing-masing memiliki akses yang berbeda ya terhadap hukum ini. Kemudian ada tadabul al-ijtima. Tadabul al-ijtima artinya tanggung jawab sosial. Siasah tidak lepas dari tanggung jawab sosial. Secara individual, kekuasaan merupakan sarana untuk mendapatkan kesejahteraan bagi pelakunya, mewujudkan kesejahteraan bersama. Intinya, dalam Islam, sebuah kekuasaan itu haruslah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umatnya. Nah, sebenarnya di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip utama demokrasi. Antara lain Quran Surat Ali Imran ayat 159 dan Al-Syura ayat 38 yang berbicara tentang musyawarah, Al-Maidah ayat 8, Al-Syura ayat 15 tentang keadilan, Al-Hujurat ayat 13 tentang persamaan, An-Nisa ayat 58 tentang amanah, Ali Imran 104 tentang kebebasan mengkritik, An-Nisa 59, 83 dan Al-Syura 38 tentang kebebasan berpendapat dan seterusnya. Nah, jika dilihat dari basis empiriknya, menurut Asbab Mahasin, agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu, sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Dengan demikian, agama memiliki dialektikanya sendiri. Namun begitu, menurut Mahasin, tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi, sebagaimana dijelaskan di depan tadi ya, bahwa elemen-elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam
meliputi Asyura, Al-Musawa, Al-Adalah, Al-Amanah, Al-Masuliyah, dan Al-Hurriyah. Nah, itu sebenarnya sejalan ya dengan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga apabila dalam prinsip-prinsip demokrasi itu dijaga apa itu namanya kaidah-kaidah Islam yang berkaitan dengan prinsip demokrasi, saya rasa demokrasi ini bisa berjalan dengan baik dan membawa rakyatnya menuju negara yang lebih baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasanuddin dari kelompok 3. Di sini saya mau melanjutkan penjelasan dari Mas Aditya dan Mas Riwijayanto tentang menghadapi tantangan modernisasi. Secara historis, dunia Islam unggul dalam IPTEK, yaitu pada masa keemasan Islam, dunia Islam menjadi sangat kuat secara politik dan ekonomi yang didasari penguasaan terhadap IPTEK secara sempurna, di mana terjadi pada masa kekuasaan dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus, Syria, serta zaman kekuasaan dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Irak. Secara teologis, Allah telah menetapkan bahwa yang akan mendapat kemajuan pada masa depan adalah bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan iman, di mana umat Islam makmur secara materi dan rohani, juga makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Dalam realitas sekarang, yang menguasai dunia secara ekonomi, politik, dan budaya adalah bukan bangsa Muslim, sehingga kemajuan yang dicapai hanyalah kemajuan materi. Contoh real dalam kehidupan saat ini. 1. Kondisi teknologi sekarang dikuasai oleh bangsa non-Muslim seperti dunia otomotif dikuasai oleh produk-produk Jepang dan elektronik dikuasai oleh Cina. 2. Komodifikasi agama yang dikonstruk secara negatif oleh para kapitalis menghadirkan budaya baru dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Saat ini masyarakat selalu berpikir instan dan ingin serba cepat mendapat sesuatu, termasuk dalam hal layanan keagamaan. Ada yang berpikir bagaimana agar bisa terlihat syar'i dengan mendadak menjadi hijabers. Sebagian ingin mendapatkan pengetahuan atau ajaran tentang agama yang hanya dengan duduk manis di ruang tamu dengan menonton TV. Sementara di toko-toko buku menghadirkan buku instan, cara cepat membaca Al-Quran, cara cepat menghafal Al-Quran, cepat memahami Al-Quran, dan seterusnya. Industri perbankan juga membuat daya tarik nasabah dengan menempelkan istilah syar'i dalam keuangan. Membangun argumen tentang kompatibel Islam dan tentang modernisasi. Modern adalah perubahan sikap dan pandangan dari tradisional ke rasional, dari primordial ke logis dan nalar. Terdapat beberapa karakteristik dalam ajaran Islam, yaitu 1. Rasional, 2. Sesuai dengan fitrah manusia, 3. Tidak mengandung kesulitan, 4. Tidak mengandung banyak taklif, 5. Bertahap. Modernisasi telah mengubah pola pikir, pola pergaulan, dan pola kehidupan secara masif. Dalam proses modernisasi ini sering kali kaum buruh menjadi lemah ketika berhadapan dengan kaum pemuda.
Industrialisasi membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai, tetapi juga menyingkirkan sebagian masyarakat yang minus pendidikan. Perilaku keagamaan masyarakat yang semula menganggap bahwa silaturahmi penting dan harus bertatap muka, bersua bertemu, dan berhadapan secara fisik, berubah menjadi silaturahmi cukup hanya melalui mendengar suara lewat telepon, SMS, Facebook, ataupun Twitter. Esensi dan urgensi kontekstualisasi pemahaman Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Islam dipahami secara rasional, tidak sekedar dogma. Menurut Kuntowijoyo, ada 5 program reinterpretasi untuk memerankan kembali misi rasional dan empiris Islam yang bisa dilaksanakan saat ini dalam rangka menghadapi modernisasi, yaitu 1. Perlunya dikembangkan penafsiran sosial struktural, mengubah cara berpikir subjektif ke cara berpikir objektif. 3. Mengubah Islam yang normatif menjadi teoretis. 4. Mengubah pemahaman yang ahistoris menjadi historis. Merumuskan formulasi wahyu yang bersifat umum menjadi formulasi yang spesifik dan empiris. Contoh esensi dan urgensi kontekstualisasi pemahaman Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Ketika masyarakat ingin meninggalkan dunia tradisionalnya, maka yang pertama diambil adalah liberalisme atau kebebasan untuk melakukan sesuatu dalam konteks pragmatisme. Liberalisme kemudian tidak hanya menjadi gaya hidup yang menghinggapi kebanyakan orang yang dianggap modern akan, tetapi juga menjadi pedoman unggul di dalam semua perilakunya. Ajaran agama yang momot dengan ajaran yang membatasi kebebasan lalu ditinggalkan dan dianggap sebagai penghalang kemajuan. Agama dianggap sebagai penyebab ketidakmajuan sebuah masyarakat. Agama dianggap sebagai candu masyarakat, agama dianggap sebagai kabar angin dari langit, dan sebagainya. Liberalisme juga memasuki kawasan pemikiran agama. Ada banyak pemikiran tentang penafsiran agama. Begitu kentalnya pemahaman tentang konteks sosial ini, maka teks yang selama ini dianggap penting bahkan seperti ditinggalkan. Jika ada teks yang dianggap sudah tidak relevan dengan zaman, maka teks itu harus ditinggalkan. Begitulah mereka menafsirkan ajaran agama dalam framework yang mereka kembangkan. Sekian penjelasan materi tentang Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi dari kelompok 3. Allahumma nabil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alaili wa atrafa nahar waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.